teman RRQ Akira yang ternyata mereka menjawab dengan pola permainan agresif. Jadi mereka yang lebih proaktif untuk memanfaatkan bagaimana Baxia Shield Unity yang bisa menjadi mini roda untuk berjalan-jalan di Land of Dawn. Dia memanfaatkan Edward dengan tabrakannya, membuat Edward tidak bisa ke arah belakang dan bisa dibilang tadi benar-benar mengandalkan pasif dari Baxia dan ini dia drafting pace yang sudah ditunggu. Kak Adita Kari akan bermain Xavier lagi. Asli, Akan bermain Xavier lagi. dari semua hal yang ada di M4 World Championship, yang paling aku suka adalah itu dia, Spider Cam namanya. Spider Cam. Itu benar-benar dari belakang maju ke depan, kelihatan kan yang apa namanya? Jalanannya. Jalanannya red carpet lah kalau kita ya. Iya. Iya. Itu keren banget ya. Aku Makanya. pengen gelantungan di sana boleh nggak ya? Enggak, keberatan Mbak. Gila. Ah, kamu gelantungan? Aku kira kamu mau ngelindingkan di situ. Keberatan Ji, Nggak keberatan. gelinding, Tahu dia kan mau- keberatan? Misi Pak gitu. Hah? Misi Pak keberatan gitu. Bukan keberatan dong. Apa dong? Kelewatan. Sopan. Oh kelewatan. Eh, Kadita dan Kari di band. Momocan bingung. Momocan bingung, mikir lagi dia. Kelewatan ya. Udah ya. Wan dan Joy untuk saat ini juga masih di band, berarti ada kemungkinan bahwa bentar, ada satu hero yang dari tadi aku juga ingin pertanyakan di game yang ketiga tapi belum sempat muncul juga, Kaja. Apa tuh? Yang dari tadi pun masih belum muncul Iya ya. untuk sekarang dan ini adalah satu quotes dari Zeiss. I heard RRQ Akira is a strong team and I heard RRQ Akira can win against MPL ID teams in the scrim and not only one MPL ID team. Jadi Zeiss mendengar bahwa RRQ Akira ini adalah tim yang kuat sekali di scrim. Bahkan gak cuma mengalahkan satu tim tapi hampir seluruhan tim di MPL. Gak cuma satu ya Indonesia. yang Iya. dikembangin ya. Gak cuma satu. Tapi kata Sis tuh RRQ Akira adalah tim yang kuat. Dan ini dia Spider Spider Cam. Ini fasilitas yang luar biasa sekali. Keren dah. Waduh. Gak ada Jimmy Jim tapi adanya ini. Lo pakai drone ya? Lebih canggih, lebih canggih Pak. Keren. Ini lebih canggih. Ada. Jimmy Jeep. Mana? Mana? Gak ada. Ih, Produser gitu. Total. barep nih. Dia bilang Oh, ada. Tapi Di keren Watch Party ya. ada, di Watch Party ada teman-teman. Di Watch Party ada, ya kan? Tenang Keren aja. ya, bawa pulang kali. Janganlah. Tuh kan, glue-nya di pick. Oke, glue-nya di Ini. pick. Berarti akankah ada kemungkinan bahwa dengan membawakan metode seperti Rafael atau Digi akan menjawab bagaimana skema permainan dari glue Giginya dengan pick tapi off-nya? Benedetta dibuang dulu udah. nih. Ini Benedetta nih. Ini akan bermain Benedetta dulu. Harusnya. Benedetta Varsha. Spirit. Benedetta Varsha. Varsianya Purify berarti. Para Parsia Purify bisa jadi kalau itu ya. Ya, karena untuk melepaskan bagaimana efek pasif dari glue setidaknya dia sangat membutuhkan Purify dan hal tersebut bisa langsung dibalikan keadaannya dalam posisi ketika glue-nya sudah mengeluarkan split-splitnya terlebih dahulu. Dan buat sekarang dengan 2 pick yang akan tersisa, follow up yang cukup adalah menurutku jawaban atau kunci dari teman-teman tim RRQ Brazil. Akan menakjubkan kalau glue-nya di follow up sama Granger menurutku. Oh, Iya, jadi tempo permainannya tuh connecting untuk early game. Turtle cepat, ditambah Granger juga penetrationnya tinggi, dan untuk menumbangkan menuju ke arah Benedetta ini kan kayak Berarti- bukan hal yang sulit sebenarnya. berarti bawa 2 marksman. Your team Bisa bawa 2 marksman, Wow. asalkan frontlinernya cukup dan juga damage-nya cukup untuk memberikan hal tersebut. Untuk sekarang Chow menjadi opsi yang bagus banget dengan Xavier, dengan global presence-nya. Jadi dengan ganking di area gold lane atau EXP lane, untuk early game setidaknya ada mid laner yang bisa memberikan dealing damage dengan Downing Light. Tapi kali ini posisi yang tidak aman untuk seorang Xavier karena beda kasusnya. Ya karena ada Varsha. Tadi nggak ada Varsha. Tadi sekarang nggak ada Varsha. Karena ada Varsha. Iya. Dan bahkan your team di arah posisi dari Tekashi-nya itu dia bukan memberikan burst damage seperti lapu-lapu loh. Dia nge-pick off. Beda. Jadi Tapi- mengacak-acak backline-nya ini Aha. barter sama Edward ngacak-acak backline dari seorang RRQ Akira lebih cepat di Edward. Tapi ini shout out untuk Bonchan. 2 kali loh. Lagi-lagi ya. Yuzong ditabrak pakai Estes, sekarang Glue dengan metode pick off-nya juga akan dimainkan juga nih Estesnya. Baki, Mereka bener-bener komit untuk memanfaatkan team fight 5. Pokoknya berlima. We win together, we slay together, we stay together. together. Pokoknya together. Bersama. Karena ya permainan pola Estes itu emang kuat banget untuk berlima Momo-chan. Atau justru malah Black Stars pengennya dari Bonchan sendiri maksain si King ini mainin lagi Baxianya. Baxia? Kalau Baxia masuk akal sih karena biar dengan minimnya damage. Dan ini untuk inisiatornya udah ada 2 ya sebenarnya dari RRQ Akira, yaitu adalah Chow dan juga Glue. Yes. Kalau dipaksa untuk menuju kepada Baxia, otomatis minimnya damage dan hanya mengandalkan Gusta plus adanya Seigen dengan menggunakan Downing Light. Ini cukup Sisanya, menarik. iya sisanya tentu ini bakal menjadi
trap juga. Aku kenapa punya feeling kalau Blacklist ini mereka bakal bawain Harit ya untuk posisi god lane-nya. Karena Karinya udah di-ban, mereka Oke. juga buang ke arah Cloud-nya. Kemungkinan mereka bisa bawain Harit Kalau misalkan membawa Harit, di posisi god lane. bisa jadi Oheb-nya juga akan membawakan Lunox. Team is banned. Dan jangan lupakan Alice. Karena Oheb juga pernah membawakan Alice gold lane. Sebagai salah satu hero gold laner yang sangat potensial sekali untuk farming di dua lane yang berbeda. Apalagi untuk sekarang goalsnya hanya mengumpulkan 50 stack. Dan di early game 50 stack udah bukan hal yang impossible. Soalnya mereka Bagi perlu untuk numbangin Xavier juga di area backline kali ini dari Blacklist International. Sementara potensi dari Haritnya justru di-ban. Oke, Haritnya di ban. Ini pinter banget dari Araki Akira. Ya, jadi mereka mau main marksman juga sebenarnya. Gak Mereka- mau langsung menukarkan dengan hero-hero yang memiliki magical damage, Magic damage di area ya. gold lane. Dan untuk sekarang Beatrix yang lebih diutamakan sehingga tanpa adanya Cloud, beberapa hero yang mungkin tersisa dan masih mampu untuk menghadapi Beatrix yaitu adalah Iritel atau Clean. Lebih ke Iritel arah ya. clean sih aku. Kalau bermain lawan STS gini. Ditambah Jadi- dengan Varsha loh ya, Kan- jaraknya ingat. Iya, masalah gini. Akan ada permainan tempel yang akan dilakukan Xavier dan juga Clean. Itu akan menjadi keuntungan untuk tim dari Arki Akira itu sendiri. Dan lihat, dari Araki Kingdom gak ada lelah-lelahnya untuk mendukung tim Araki Akira dengan semangat dari pagi Wah. luar biasa sekali. Iritel dan juga Baxia. Wow. Ini pick off yang damage-nya nanggung tapi efeknya luar biasa. Ada life drain lagi, ada pick off dari Glue, ditambah dengan The Way of Dragon pick off-nya terlalu banyak dan ditambah dengan Baxia Shield Unity, 3 pick over. Ini jadi maksimalin tabrak gamingnya Tabrak dari banget. Araki Akira sih Tabrak sebenarnya. Ini benar-benar bermain FTB, Front to back. front to back. Iya. Tapi harus depannya ini harus kencang banget sih dari Blacklist. Mungkin Baratska yang, Akai. Ah. Karena Baratska sudah di-ban. Sebuah cancellation terhadap Chow dan juga Baxia ketika nanti Baxia akan menabrak ke arah depan. Terutama menuju kepada Oh My Venus. Dan untuk sekarang malah menurutku ini Edward harus memisahkan skema team fight front to back untuk mengincar langsung ke arah Segen dan Gustala Gusta. Karena Segen. targetnya dari Edward itu cuma 2. Ya kan? Antara memang ke arah Xavier atau menuju ke arah dari Iritelnya. Dan tidak ada target lain. Karena ini bakal jadi berat banget bagi Edward ketika dia mengincar dari front to back. Kebalikannya untuk arah Kyo Akira. Dan bahkan aku pribadi Edward, ada baiknya dia mengincar ke arah Xavier terlebih dahulu dibandingkan ke Iritel. Kecuali masih di bawah menit yang kelima, Iritel menjadi pilihan utama di tim fight. Oke, nggak masalah. Di atas menit yang kelima, menumbangkan Iritel atau fokus ke arah Iritel hanya akan menyebabkan masalah untuk Blacklist International. Dan Araki Akira, dia butuh satu hal. Dia butuh gimana cara Xavier dan juga backline-nya akan selamat dari tim fight dan kejaran dari Edward. Dan ini dia, masih menjadi match point untuk Araki Akira. Mampukah mengamankan 2 poin dan membawa ke game yang kelima? Atau bahkan Blacklist International akan memantapkan dengan kemenangan 3-1. Tentu saja akan kita lihat langsung kali ini menuju ke arah lane of Downwise yang akan langsung dibantu terlebih dahulu oleh seorang Edward. Namun pergerakan Luis. dari Luis di sini ternyata first blood. Fighting Phoenix berhasil untuk didapatkan oleh Oh My Venus. Sementara King bakal mencari trade terlebih dahulu dan backup Luis. langsung datang dari Blacklist International. Oh, 2 point kill. Akankah didapatkan oleh tim Blacklist International? Karena hanya akan memaksakan itu dan ternyata langsung 2 point kill. Blacklist International dengan kekalahan dia di game yang sebelumnya, di game yang ketiga membuat mereka sedikit murka nampaknya dengan permainan yang cukup agresif. Ya, yang langsung jarang nabrak. dikeluarkan oleh mereka. Betul, biasanya mereka bermain pasif, lebih berhati-hati dan lebih menunggu momentum. Untuk sekarang mereka udah menjawab dengan hanya menukarkan 1 battle spell saja. Purify itu pun dari Oh My Venus. Iya, dan bahkan ya kita tahu permainan dari Oh My Venus ini ya bermain dengan cover support yang udah pasti tidak akan bermain seperti tadi. Cuma keunggulan tadi adalah junglernya tumbang bersama dengan first blood yang didapatkan oleh tim Blacklist International. Iya, sementara kali ini dengan pergerakan lagi dari Oh My Venus dan juga Haji di area early-nya, Gustala Gusta sepertinya akan coba di-babysit perlahan oleh Luis di sini, memainkan rotasi biar Gustala Gustanya bisa dapetin farmingan terlebih dahulu. Apalagi dengan posisi di sini Oheb belum dapetin level 4-nya, sementara Gustala Gusta terlihat lebih nyaman tentunya dengan Iritel yang kita tahu ini Iritel marksman yang bisa jalan sambil ngeluarin basic attack-nya.
Ya, tapi akan menjadi sebuah malapetaka ketika nanti Blacklist International lebih mengutamakan menuju ke arah Blade Armor. Tapi di sisi lain di area mid lane sepertinya ada sedikit terkait dan Haji tersangkut. Bahkan mau gak mau Purifier dikeluarkan di mereka dia ditumbangkan. Karena ketika dia tumbang tidak punya power. Heavy spin kali ini akan coba dipasang bersama dengan satu Retribution yang gagal didapatkan oleh Wise. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan satu point kill. Dan apakah Tekashi akan menjadi point kill yang selanjutnya? Masih di follow up oleh seorang Oh My Venus. Dan ternyata Wise terperangkap oleh seorang Seigen. Mendapatkan point kill yang sangat mahal atas Wise. Membuat tim Anarchy Akira benar-benar mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Sayang sekali Seigen gak punya pasif yang dia miliki. Dan Lewis! Can't you do it? Almost is never enough. Hampir gak pernah cukup. Hampir dari Lewis mampu untuk mempertahankan hidupnya, namun ternyata keinginan dari Edward untuk menemukan Lewis lebih besar. Tapi kali ini Haji tiba-tiba ditabrak oleh piringan silver di area midnya dari seorang King dengan Maxiasil Unity. Iya, ini merupakan sebuah early yang sangat agresif bagi kedua belah tim. Namun kalau misalkan boleh berkata sedikit dari item yang sudah dimiliki oleh kedua tim kita, ini Edward yang sebenarnya paling diunggulkan, apalagi dengan 3 point kill yang didapatkan sebagai eksekutor. Jadi mau tidak mau ini akan ada tambahan 8 plus 3, 11% sebelum Bloodlust X jadi. Ini udah punya Bloodlust X mini gratis lah hitungannya untuk Edwardnya itu sendiri. Sebelum nantinya mungkin dia akan menuju kepada item-item tambahan seperti Athena Shield atau bahkan Brute Force. Cukup unik dengan adanya udah ada satu buah Clock of Destiny yang didapatkan oleh seorang Seigen. Cukup cepat bahkan di arah mid lane. Sedangkan Gusta akan coba dipaksa dengan pergerakan satu buah Sniper Renner Apathy. Dia nggak berhasil mengenai ke arah jantung seorang Leon. Sebenarnya tadi ditahan loh untuk ultimate-nya Heavy Crossbow-nya. Iya, dia nggak Dia menghindari. nggak mau menghindari hal tersebut dengan Heavy Crossbow karena itu terlalu mahal. Dan itu adalah satu-satunya dash yang dimiliki sama Gusta karena Gusta membawa sprint, bukan flicker. Tapi informasi telah diberikan kalau misalnya nggak ada satu buah Feather Strike yang mungkin akan menjadi team fight yang dipaksakan oleh Wise ketika ada satu buah Turtle yang muncul. Turtle muncul, Wise melihat ada seorang Seigen ini akan menjadi satu buah agresivitas yang cukup tinggi. Tapi Haji terlalu terburu-buru atau hanya melakukan poking? Ini pertanyaan yang cukup besar ketika Haji kemungkinan besar akan harus mengeluarkan Purify-nya ketika ditangkap oleh Tekashi. Iya, karena dia udah ngebuka satu buah variasi, tapi kali ini lihat Wise di posisi area depannya langsung heavy spin yang ngelok ke arah seorang Gusta, tapi King masih bisa mendapatkan satu buah turtle selain by UBS. Di mana potensi dari retribution dari seorang Wise sebenarnya terbuka cukup lebar, tapi kali ini lihat Tekashi bakal coba dipukul mundur dengan satu buah goddess dari seorang Oh My Venus memberikan slow effect, namun ternyata Ohe memiliki space yang cukup banyak, tapi ternyata tiba-tiba ada satu buah Wave Dragon dari seorang Luis. Edward berhasil untuk mendapatkan King kali ini, dan bahkan dari pemain-pemain Blacklist International cukup dengan 2 pemain yang tumbang. Miss move yang dilakukan oleh tim Akira kali ini malah akan membuatkan dia menjadi slow volley untuk Blacklist International. Dimanfaatkan, purple-nya hilang, dia ada bottom lane pecah. Satu buah greedy team fight yang dipaksakan atas satu bawah Venus membuat kerugian yang sangat rugi benar. Ya, apalagi ditambah dengan ada Purify dari Oh My Venus yang menjawab bagaimana strip dan grab yang tidak begitu maksimal dari Tekashi. Dan inilah dia yang terjadi, Blacklist mengembalikan dengan satu momentum saja ketika memang untuk Gusta-Gustanya tertangkap terlebih dahulu. Dia pun baru selesai dengan Windtalker, jadi belum sempat untuk menyamakan dari poin gold leading terhadap Oheb. Ohebnya bahkan untuk sekarang sudah selesai duluan dengan Blade of Despair dan juga Swift Boots. Jadi bisa dibilang untuk Oheb dia lebih memiliki basic attack yang memiliki damage ketimbang dibandingkan dengan Gusta. Ini yang nyebelin dari Anarchy Akira adalah 3 pemainnya ya, Tekashi, Luis dan juga King di sini. Dengan Maxiasil Unity yang bisa tiba-tiba datang kapan aja menabrak ke arah pemain-pemain dari Blacklist International. Haji udah sempat menjadi korban. Dan Luis di sini lagi-lagi dengan inisiasi yang menurut aku The Way of Dragon-nya bagus banget. Ditahan untuk sampai dapetin target yang diinginkan. Dan Oh My Venus harus berhati-hati tentunya. Dan bahkan sakit banget crossbow-nya dari seorang Gusta. Namun ternyata pergerakan dari RQ Akira masih bisa ditahan dengan coveran yang baik dari seorang Haji dengan Feather Ice Strike. Dan tentunya ternyata sampai malam ini masih ada para sobat Mobile Legends yang nonton di tenis outdoor Senayan depan kita. Biasa. Terima kasih banyak yang masih menonton secara langsung berada di tenis outdoor. Walaupun kita nggak bertemu, tapi suara saya bertemu dengan kalian semua. Dan ini akan menjadi team fight. Oheb menjadi pilihan utama dan Haji terperangkap
Purify Gaming sedikit terlambat dan satu buat Raider Apathy yang masih bisa lolos di kolom kaki dari seorang Leon. Iya, dan kali ini Edward mencoba untuk memotong dari area bus sebelah kiri. Sementara Wise bakal coba berfokus terlebih dahulu dengan turtle objektif yang sudah mulai dipuk. Dan bahkan pergerakan dari Edward mencoba untuk mengusir Gusta Lagusta, namun King kali ini bakal dipukul mundur dengan satu buah heavy spin dari seorang Wise. Dan TKC tertinggal dari kawan-kawan RRQ Akira bakal coba dipukul mundur, bakal coba ditahan terlebih dahulu pergerakan dari TKC dengan slow effect dari Oh My Venus kali ini. Dan TKC tentunya akan menjadi korban jatuh ke tangan seorang Oheb. Beda sama dua turtle sebelumnya, di mana Wise menutup seorang King di dalam pit turtle, tapi kali ini dia lebih memilih untuk mengeluarkannya untuk tidak mengadu retribution yang dua kali dikalahkan secara berturut-turut. Iya, secara level sekalipun kita bakal melihat di sini Wise-nya udah lebih unggul. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan dari RRQ Akira karena dengan level yang lebih unggul tentunya Retri bakal lebih tinggi damage-nya. Gila, it's a point kill. Didapatkan di arah top lane terlalu burst. King mencoba untuk masuk, menjadi salah satu perhatian saya karena dia tidak punya follow up damage. Dia tidak punya apa-apa lagi dan dia tidak bisa diselamatkan ketika Oheb mencoba menumbangkan seorang King. Nah, sekarang udah memasuki menit ke-8, udah mulai nih 3-2 formasi yang dibawakan oleh pemain-pemain dari Blacklist. Tapi kali ini Wise dengan satu buah heavy spin kalau ke arah Tekashi di sini. Itu ditembak di depan lak-lakannya, bro. Iya, ditambah dengan adanya Malefic Roar ya. Jadi untuk damage dari Oheb ini udah sangat menembus kepada tubuh dari Tekashi walaupun Tekashinya sendiri sudah selesai dengan Dominance Ice. Benar, Lak-lakan apa? ditembak di depan muka. Lak-lakan tuh apa? Iya, ditembak di depan muka atau langsung hilang di depan sana Profesor dengan itu. Iya, ya kalau lak-lakan nanti minta pause dulu mungkin bisa. Itu like. Makanya Salah. untuk sekarang dengan item yang tersedia apalagi dengan Malefic Roar mungkin akan menuju kepada satu buah Hunter Strike atau bahkan menuju kepada satu buah Wind of Nature agar nanti ketika Gusta Lagusta melakukan sebuah flanking, Oheb tidak terancam dengan Heavy Crossbow. Tapi kelihatan banget Haji ini nyaman banget pakai hero-hero high ground ya. Kalau ngebawa mungkin ke arah seperti Valentina atau mungkin Faramis ini agak sedikit pasif gitu loh dari Hajinya. Sementara ngebawa hero high ground ini dia mainnya lebih agak sedikit proaktif. Kali ini lihat Wise lagi dan lagi heavy spin Luis yang menjadi inisiatornya tentunya bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Sebenarnya masih mau lebih. Gusta Lagusta mencoba untuk dapetin free space-nya di area backline, namun ternyata Haji ngebuka Feather Aspect mengusir pergerakan-pergerakan dari pemain-pemain RRQ Akira sehingga nggak bakal ngasih kesempatan untuk Seigen dan bahkan Gusta Lagusta untuk memberikan poke damage kelanjutan. Ini So close banget tuh. Sama-sama lihat peluru ya. Iya, Renner Apathy-nya jelas banget di samping dari macannya Iritel. Dan untuk di sisi lain, lihat Edward hanya memporak-porandakan formasi dari teman-teman RRQ Brazil agar tidak ada yang mendekati ke arah Lord. Masalahnya Profesor KB. Itu dia. King benar-benar laki mencoba untuk peruntungannya karena emang tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain coba melakukan adu retribution. Dapat syukur, nggak dapat ya harus tumbang. Dan dia itu coba, walaupun dengan Lord yang pertama ini tidak terlalu harus melakukan kontes menurut aku pribadi. Dan bahkan Knife for Knife belum dikeluarkan, Edward tidak bisa selamat, shutdown berhasil didapatkan. Bakal coba di follow up dengan Feather Aspect yang dimiliki oleh seorang Haji. Wise masuk dan bakal coba fokus ke seorang Gusta Lagusta. Terjepit begitu saja dan Gusta Lagusta still survive. Oh my god! Dan bahkan kali ini tabrak balik oleh pemain-pemain Akira. Sementara TKC udah grab-grab ke arah seorang Wise kali ini. Bakal coba diajak jalan-jalan TKC namun masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu. Gusta Lagusta masih bisa survive ternyata Ranger Mas. Gusta Lagusta baby kali ini berhasil selamat di arah bottom lane. Salah satu tombak utama dari RRQ Akira. Tapi Lord bergerak di arah top lane. Para pemain dari tim Blacklist International memaksakan mencoba untuk mendapatkan satu buah turret base di arah tengah. Setidaknya pas chip mereka udah pecah. Ya, dan ini yang mungkin diincar sama RRQ Brazil walaupun nantinya akan ada sebuah push yang terjadi dari Blacklist International, itu akan terpatahkan ketika memang pick off akan ada di tangan mereka dan Gusta Lagusta tetaplah hidup dalam keadaan tersebut walaupun tidak adanya sprint barusan dan baru ada sekarang, tapi setidaknya damage yang diberikan dari RRQ Akira akan cukup nanti di 4 menit ke depan. Gusta Lagusta BB benar-benar sangat-sangat tepat, hampir saja ditumbangkan. Masih jauh tapi Sega! Sayang banget dengan movingnya yang terlalu slow, no flicker. Dia nggak bisa menghindari pergerakan Oheb. Yang sangat disayangkan adalah di mana Oheb kali ini benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan yang berhasil disumbangkan oleh Luis. No high ground defensive,
no frontliner. Dan Dari masih belakang. menggunakan Renner. Masih Gila menggunakan sih. arena dan satu buah retribution. Wise memaksakan menuju ke arah belakang. Gusta Lagusa. Tapi Edward fokus ke arah pinnya. Dan gak peduli untuk apapun yang terjadi di depan sana. Mencoba untuk menyelesaikan satu buah timpan yang terjadi. Sega! Renner Apati! Sakit banget. Again! Membuat satu buah point kill yang sangat baik. Gusta Lagusa baby mencoba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba melakukan clear minion tapi Oheb is coming with Black Heart! Wind of Nature mencoba menyelamatkan Gusta Lagusa. Buying time yang diberikan Gusta Lagusa baby! Kali ini what a buying time yang dilakukan oleh seorang Gusta Lagusa. Tapi bakal coba dikejar kali ini dan bahkan ke satu poin final attack. Gusta Lagusa masih sempat bertahan namun tidak terlalu lama. Dan bahkan kali ini Itu the best thing yang dia bisa lakukan. dan Itu udah mahal banget loh Profesor Kami. Iya, ditambah dengan buying gak jadi time, end. gak jadi end game, dan teman-teman dari Blacklist International harus Lord melakukan dulu. Lord terlebih dahulu. Iya. Dan itu pun masih ada chance untuk diambil, walaupun sebenarnya ini Lordnya cepat banget dengan Demon Hunter Sword di tangan Oheb dengan 7 poin killnya. Tapi- Dan tanpa adanya melihat Oheb dengan Renner Apati, kita sebenarnya sudah mulai harus worry dengan title dari teman-teman yang ada di Filipina dengan The Filipino Sniper yang ada di tangan dari Oheb. Ya tapi tadi dia udah mancing Oheb pakai Gustanya keluar Wind of Nature. Flicker udah dipakai Flicker Oheb. dipakai, terus juga dengan kehadiran dari 5 pemain loh sekaligus. Jadi tidak ada yang melakukan push terhadap base dari RRQ Aki. Electro Flash save the day. Electro Flash, Save save the day. Akira jadi masih bisa membaik time sedikit dan berharap terhadap Seigen. Karena Seigen sajalah yang bisa langsung mengincar ke arah belakang, yaitu Oheb dan juga Haji. Dan Iya. bahkan lihat Downing Light telah dikeluarkan oleh seorang Seigen. Mencoba untuk menutup tapi lihat posisi dari King. Langsung ke arah backline. Gusta Lagusa mencoba untuk Tekashi? melakukan clear. Dan bahkan terjepit begitu saja. Louis tapi Tekashi berhasil mendapatkan Oheb. Oheb terperangkap. Downing Light di follow up dan touchdown. Berhasil didapatkan oleh RRQ Akira. Meskipun begitu, Blacklist International masih mau simpan dengan lebih. Double kill didapatkan. Tekashi. Haji mencoba difokuskan. Tekashi berhasil menunggangi Purify. seorang Haji. Purify Gaming. Tapi lihat Haji tetap berada di posisi yang tidak nyaman. Sementara- Sedangkan itu Edward mencoba untuk menyelamatkan satu point kill yang nampaknya tidak bisa didapatkan oleh seorang Edward. dan akhirnya TKC harus bisa, tumbang begitu saja. bisa. Tapi Edward, RRQ. Akira. bertahan namun ternyata Super Minion yang akan melakukan endgame ke arah base dari tim RRQ Akira. The Blacklist International berhasil menyelesaikan game ini dengan skor